Bismillah. Hari ini apa pelatihan apa pengecoran logam untuk memproduksi komponen otomotif ya. Eh, se- ini pematerinya adalah seharusnya adalah Dr. Imam Basori. Tapi karena jadwal beliau yang sangat padat ya sebagai wakil dekan, maka saya mewakili beliau ya. Jadi saya perkenalkan diri dulu, nama saya Yunita Sari. Ya. Saya mengajar di UNJ sejak tahun 2005. Ya, kita akan apa belajar sedikit tentang pengecoran logam atau metal casting. Ya. Sebentar, saya share screen dulu ya. Ya, terlihat ya. Jadi pelatihan ini adalah dalam rangka melaksanakan program pengabdian pada masyarakat ya. Salah satu program dari Tridharma Perguruan Tinggi yang harus kami laksanakan ya. Jadi ada 3 program yang menjadi amanah bagi kami, yaitu pengajaran, lalu penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Ya pada kesempatan ini saya diberi amanah untuk menyampaikan pelatihan ini ya, pengecoran logam. Jadi ini kalau catatan saya ini kalau untuk siswa ya, ini di SMK 1 Cinangka ini adalah pesertanya seharusnya yang dari kompetensi kalian teknik pemesinan ya. Suara saya mendengar suara tapi bergema, jadi tidak jelas suaranya ya. Ini sepintas dulu ya tentang pengecoran logam. Jadi intinya sebenarnya yang mau saya sampaikan ya dalam pelatihan ini tuh ada 2 ya intinya tentang pengecoran logam. Pengecoran logamnya ini bisa sebagai kompetensi untuk siswa. Ya, siswa. Eh, Mungkin di mute aja suaranya deh. Ya, sebab ada suara-suara malah bergema. Nah ya, jadi tujuannya adalah untuk selain untuk meningkatkan kompetensi ya. Selain itu juga sebetulnya keterampilan pengecoran logam ini bisa buat dasar untuk kalau ingin membuka usaha ya, usaha bidang ini gitu, pengecoran ya eh, usaha-usaha kecil aja gitu itu bisa dengan dasar ini gitu ya. Terus yang kedua sebenarnya saya ingin me, mempromosikan mempromosikan prodi kami di sini ya. Ada 4 prodi di rumpun mesin di Fakultas Teknik UNJ itu ada 4 program studi ya di rumpun mesin gitu. Tapi nanti saya akan bahas nanti ya. Jadi tadinya untuk promosi bagi siswa kemungkinan kan biasanya mengikuti P2M ini adalah siswa kelas terakhir biasanya gitu ya kalau seperti tahun-tahun sebelumnya. Tapi kalau untuk ternyata ini adalah alumni juga tidak apa-apa. Bisa di share ke apa adik-adiknya mungkin untuk keluarga untuk saudara gitu ya dipromosikan untuk kuliah di sini ya di prodi-prodi di rumpun mesin Fakultas Teknik UNJ. Ya, jadi secara umum proses pengecoran logam itu
dikelompokkan menjadi dua ya, yang untuk tujuannya ya di industri ya, industri-industri yang menggunakan proses peleburan logam ya sebagai proses manufaktur utamanya, itu ada dua ya, ada dua kelompok, yaitu industri yang menggunakan proses pengecoran logam itu untuk membuat logam ya, untuk membuat material logam. Dan satu lagi adalah industri yang menggunakan proses pengecoran logam untuk membuat komponen dari logam. Membuat komponen logam. Jadi membuat komponen yang terbuat dari logam. Gitu ya. Nah, contohnya untuk industri ya, contoh industri yang membuat material logam itu adalah PT Krakatau Steel. Ya, di Cilegon itu adalah perusahaan yang membuat baja ya, membuat logam baja. Membuat logam baja. Lalu PT Inalum, PT Industri Asahan Aluminium, adanya di Sumatera Utara. Ya. Itu membuat logam aluminium. Nah, sedangkan contoh industri yang menggunakan proses pengecoran logam ya untuk membuat komponen adalah PT Bakri Tosanjaya, itu membuat beberapa komponen ya untuk dari logam ya. Nah, ini sepintas kurang lebih reaksinya ya, kurang lebih ini untuk gambaran ya. Kalau kalian kuliah di teknik mesin ya, di teknik mesin, di program studi di teknik mesin Fakultas Teknik UNJ, itu kita belajarnya lebih detail lagi, sedikit lebih detail ya, tentang misalkan seperti ini, tentang kalian nanti belajar kurang lebihnya reaksi yang terjadi pada proses peleburan logam. Ini ilustrasi kurang lebih ya reaksi untuk proses pembuatan baja di Krakatau Steel. Jadi ini kurang lebih begitu ya. Nanti kalau jadi gini, perlu saya sampaikan bahwa sebenarnya kegiatan kami ini ya, kegiatan pelatihan ini pengecoran logam ini itu praktek ya sebenarnya. Jadi tidak kalau ini karena masa pandemi ya tidak memungkinkan praktek, jadi hanya teori saja ini, hanya teori dengan daring seperti ini ya. Jadi sebenarnya praktek. Kalau setiap yang kami lakukan itu adalah praktek ya, seperti yang dilakukan di kampus, di lab kami itu melakukan praktek pengecoran langsung, biasanya dengan logamnya tapi bukan baja, melainkan aluminium ya, karena temperatur leburnya kan rendah. Kalau aluminium itu kan hanya sekitar 700 derajat Celcius. Kalau baja itu kan sekitar 1500 derajat Celcius. Jadi biasanya mahasiswa juga ada praktek pengecoran logam. Jadi tidak hanya kelas teori ya. Tidak hanya teori di kelas tapi praktek juga. Nah, sebetulnya program ini pelatihan kali ini tuh seharusnya juga ada prakteknya juga. Entah mungkin untuk sementara kami hanya bisa menyampaikan teori dengan online ini ya gitu. Mungkin apakah nanti akan dilaksanakan juga menyusul gitu, nanti akan kami bicarakan dulu dengan panitia dan dengan prodi ya. Jadi ini gambaran teori aja ya, bahwa proses teori tentang reaksi-reaksi yang terjadi pada proses pengecoran logam ini untuk pembuatan logam baja ya, ilustrasi untuk pembuatan logam baja.
Intinya adalah kalau untuk pembuatan logam, ya, pembuatan logam itu bahan bakunya adalah senyawa-senyawa atau mineral ya, senyawa sama mineral yang kita peroleh dari dalam bumi, ya, dalam bumi itu oleh orang teknik eh, pertambangan, ya, orang teknik pertambangan, ya, itu apa diambil ya, diekstrak dari dalam bumi lalu dalam bentuk senyawa ya, lalu direduksi prinsipnya ya, kemudian direduksi sehingga dihasilkan unsur logam yang diinginkan. Kalau dalam contohnya ini untuk baja berarti dihasilkan unsur Fe ya, ferum atau unsur besi. Nah kemudian baru di proses ya, kita tambahkan karbon ya menjadi baja ya, itu baru mulai ranahnya orang teknik metalurgi ya. Kalau tadi sebelumnya waktu mengekstrak senyawa-senyawa mineral untuk bahan baku logam itu adalah dilakukan oleh orang teknik pertambangan ya. Nah ini kurang lebihnya komponen-komponen otomotif ya, komponen-komponen otomotif dari hasil pengecoran logam ya. Jadi secara umum proses manufaktur atau proses produksi ya di industri itu ya, untuk membuat komponen itu proses pengecoran logam atau proses metal casting ini salah satunya ya. Selain proses pengecoran ada juga dengan proses pembentukan logam ya, metal forming misalkan dengan proses forging atau tempa ya. Bisa juga dengan proses metalurgi serbuk. Jadi dari serbuk ya, serbuk kita serbuk dalam kita taruh di cetakan ya, kemudian kita kompaksi ya. Jadi dari serbuk kita kompaksi jadi dihasilkan komponen gitu ya. Nah jadi ini ada jadi komponen-komponen ini komponen yang biasanya diproduksi dari proses pengecoran ya. Kemudian selanjutnya ini juga klasifikasi proses pengecoran ya, bisa kita kelompokkan juga menjadi, tadi kan proses pengecoran bisa kita kelompokkan ya, dilihat dari industrinya, tujuannya untuk membuat logam atau membuat komponen dari logam ya, membuat material logam, proses pengecoran di industri yang membuat material logam dan di industri yang membuat komponen dari logam. Nah, bisa juga ini proses pengecoran kita bagi menjadi yang hanya menggunakan, jadi logam cair mengisi ya, ini berdasarkan bagaimana cara logam cair mengisi cetakan. Logam cair mengisi cetakan. Ada yang hanya memanfaatkan gravitasi bumi aja, jadi hanya dituang begitu saja ya, tidak ada bantuan tekanan dari luar gitu ya. Jadi mengisi tekanan, mengisi cetakan, logam cair mengisi cetakan dengan tanpa ada tambahan tekanan dari luar gitu ya. Jadi ada dua. Selanjutnya ini aja sepintas saja ya tentang material logam, pengetahuan sedikit tentang material logam. Ya, jadi material logam itu adalah material teknik ya. Jadi material teknik itu ada 4 kelompok ya, yaitu material logam, keramik, polimer, dan komposit. Nah, kita bicara tentang proses pengecoran logam ya. Nah, material logam adalah material teknik
ya, yang unsur utamanya adalah unsur kimia logam. Jadi semua material teknik ya, logam, keramik, polimer, komposit, itu semua mengandung lebih dari satu unsur ya. Unsur kimia atau elemen kimia ya, mengandung lebih dari satu unsur kimia. Nah, untuk material logam pasti unsur utamanya adalah unsur logam ya. Unsur logam itu adalah unsur kimia logam ya, atau elemen kimia logam. Unsur logam itu contohnya adalah Fe, ferum atau besi atau iron ya. Lalu contohnya Cu atau kuprum ya, kuprum atau copper bahasa Inggrisnya, atau tembaga bahasa Indonesianya ya. Lalu Al, aluminium, Zn ya, atau zinc bahasa Inggrisnya, seng bahasa Indonesianya ya. Lalu kromium ya, Cr kromium, Ni nikel gitu ya. Nah, semua material logam itu unsur utamanya adalah pasti unsur logam. Jadi semua material teknik itu mengandung lebih dari satu unsur. Ada unsur utama, ada unsur paduan. Bahkan biasanya unsur paduannya bisa lebih dari satu ya. Ya. Nah, untuk material, jadi material logam itu material teknik yang unsur utamanya pasti unsur logam. Ya. Walaupun ada material keramik yang unsur utamanya juga unsur logam. Nah, ini lagi nih, nanti kalau kalian ya kuliah di, jadi mahasiswa yang kuliah di prodi di teknik mesin, nanti ada mata kuliah tentang material teknik, nanti akan dipelajari tuh apa tuh bedanya material keramik yang unsur utamanya juga unsur logam ya, dengan material logam. Kalau material logam kan semua material logam itu memang unsur utamanya adalah unsur kimia logam ya. Untuk memotivasi ya kalian kuliah di prodi rumpun mesin Fakultas Teknik UNJ ya. Jadi material logam itu unsur utamanya adalah pasti unsur logam ya, unsur kimia logam atau elemen kimia logam. Nah, dikelompokkan menjadi dua material logam yang unsur utamanya Fe atau besi ya, dan unsur utamanya selain Fe. Jadi logam berbasis Fe dan logam berbasis selain Fe. Ya, pengelompokan material logam itu ada dua, yang berbasis Fe atau besi ya, dan berbasis selain Fe seperti tembaga, aluminium, seng, kromium, nikel gitu ya. Nah, untuk wawasan saja nih, kenapa ya pembagian material logam kok yang berbasis Fe dan selain Fe? Berarti ada yang istimewa ya pada Fe atau besi. Nah, untuk yang muslim pasti tahu harusnya ya, keistimewaan besi itu disebutkan dalam Al-Quran di surat Al-Hadid. Surat Al-Hadid, hadid itu artinya adalah besi ya. Dan di salah satu ayat di surat Al-Hadid, Allah berfirman ya, dinyatakan di situ bahwa Allah menyatakan bahwa Allah ciptakan besi yang padanya banyak manfaatnya. Luar biasa ya. Jadi sekitar 1400 tahun yang lalu ya, ketika Al-Quran diturunkan ya, itu Allah sudah menyebutkan tentang manfaat ya, keistimewaan dari besi ya. Nah, orang metalurgi belakangan kan baru berarti di abad di abad ke-14 ya, baru bahwa dia bukan di abad ke-14,
di tahun apa, di abad apa sekarang ini, di masa ini ya, baru kan metalurgi, orang metalurgi itu ya, para ahli metalurgi mengklasifikasikan logam ya, mata-mata logam itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang berbasis besi dan bukan besi itu ya. Itu salah satu contoh bahwa apapun itu di Al-Quran itu sudah ada ya, di dalam Islam itu semua hal sudah ada sebetulnya ya, tentang alam semesta dan lainnya itu semua sudah ada. Oke, kemudian jadi nanti kita mempelajari ini pengecoran itu intinya adalah tentang pola dan cetakan ya. Jadi intinya kan proses pengecoran adalah logam dipanaskan sampai mencair ya, dipanaskan sampai mencair. Sampai mencair itu artinya berarti dipanaskan sampai mencapai titik lebur atau titik cair atau titik lelehnya ya, temperatur lelehnya ya, atau melting point ya. Jadi di logam dipanaskan sampai mencapai temperatur lelehnya sehingga mencair. Kemudian logam cair kita masukkan ke dalam cetakan ya. Dalam cetakan. Cetakan itu istilahnya mold ya. Kalau untuk pengecoran logam, kalau untuk proses pembentukan logam itu biasanya istilahnya adalah dies ya. Ke dalam cetakan ya. Jadi logam cair dimasukkan ke cetakan. Nah, cetakan itu dibuat berdasarkan pola ya. Jadi yang pertama kita buat pola dulu, nanti akan saya putarkan video untuk ilustrasi menggambarkan tentang proses pembuat dari mulai pola ya, pembuatan pola. Lalu jadi pola itu adalah untuk membuat cetakan. Cetakan itu nanti akan diisi oleh logam cair ya. Cetakan diisi dengan logam cair. Dan cetakan dibuat berdasarkan polanya ya. Nah, kemudian ini contoh polanya ya. Misalnya kita mau bikin bentuk seperti ini ya. Ini kita bikin polanya dulu. Bikin polanya. Kemudian dari pola ini kita bikin cetakannya. Kita membuat cetakan, kemudian baru cetakan diisi logam cair. Ya, nanti ini kita lihat di ini aja, di video lebih jelas ya. Jadi intinya kalau cetakan ya, jadi yang terpenting di sini adalah cetakannya ya. Cetakan untuk pengecoran itu secara umum itu ada 3 ya, yang dibuat dari pasir ya, cetakan pasir, kemudian cetakan logam, dan cetakan keramik. Ya. Kalau yang cetakan pasir itu nanti bisa didaur ulang tuh, pasirnya bisa digunakan lagi untuk membuat cetakan. Kalau yang cetakan keramik itu nanti cetakannya itu dibongkar, dirusak ya, dibongkar gitu ya. Kalau cetakan logam itu kan permanen ya. Kalau cetakan pasir bisa diulang ulang, kalau cetakan keramik itu nanti dipecahkan gitu, dibongkar, jadi tidak bisa digunakan lagi gitu. Nanti ada videonya ya. Ini ilustrasinya ya. Ini untuk cetakan pasir ya. Nah, ini agak kurang jelas ya. Intinya adalah pola ya.
itu kita apa ya? Kita tutupi dengan ini ya. Kita timbun dengan pasir ya. Jadi terbentuk cetakan ya. Cetakan mengikuti bentuk jadi pasir dari cetakan ya. Pasir itu kan membentuk cetakan ya. Yang bentuknya seperti bentuk polanya ya. Gitu ya. Ya, nanti kita lebih jelas di video nanti kita lihat ya. Ini adalah apa namanya, pentingnya belajar ya, mempelajari kalau untuk mahasiswa ya, nanti agak lebih detail kita belajar tentang pengecoran ya, pentingnya di mana ya. Kan kalau proses pengecoran itu sendiri sepertinya sederhana ya, cuma logam dipanaskan hingga cair. Lalu logam cair dituangkan kepada cetakan kan gitu ya. Tapi banyak teori-teori yang harus dipelajari ya. Misalnya ini adalah contoh desain dari cetakan ya. Gating system atau sistem saluran masuk ya pada pengecoran itu harus diatur, tidak main tuang aja. Misal contohnya ini kita akan membuat baling-baling untuk kapal ya, untuk kapal. Kalian lihat itu ada orang ya di situ, di sebelah kiri bawah tuh ada orang. Maksudnya di sini menggambarkan besar sekali nih, baling-baling yang dibuat itu besar sekali ya. Nah, untuk membuat baling-baling ini harus di desain sistem saluran masuknya supaya tidak, karena aliran logam cairnya itu kan besar ya. Jadinya harus diatur supaya tidak membuat turbulensi masuknya gitu. Ya, makanya dibikin yang terpenting adalah di sini adalah mendesain sistem saluran masuk pada cetakan. Kemudian kita lihat langsung ini aja ya. Ini sebentar ya. Lihat video saja dulu ya. Ya, saya akan share video ya. Sebentar. Video. Nah, silakan disimak ya. Ya, ini itu tadi polanya ya, yang tadi. Nah, ini pembuatan cetakan pasirnya ya, berdasarkan pola tadi ya. Mohon maaf Ibu, video belum terputar. Ya? Videonya belum terbuka. Iya, belum terputar, Bu. Belum ya? Belum, Bu. Mana ya? Sebentar. Jadi tadi belum muncul ya? Sebentar ya, gimana ya? Tadi belum muncul, Ibu. Belum ya? Gimana ya? Coba saya coba sekali lagi ya. Waduh.
Sudah belum ya? Sudah muncul belum? Belum muncul Bu Yun. Belum Bu, masih di file. Kita masuk ke videonya Bu. Oh. Bagaimana ini ya? Gimana ya? Atau saya lanjutkan tadi aja dulu ya? Filenya dibuka dulu, Iya, kalau Bu. terus di stop, terus di share dan jalan. Oh, file yang tadi ya? Ya video di style dulu Bu, baru di share screen. Oh, sebentar ya. Aduh, mohon maaf nih ya. Nah, kalau udah terbuka, dibuka dulu, jangan di share dulu. Oh, iya sebentar. Sebentar, saya coba buka dulu. Ya, ini udah saya buka. Sekarang saya coba share screen-nya. Saya coba. Belum ya? Nah, terus dijalankan. Sudah, Pak? Ya, diklik jalan coba. Oh, belum bisa ya? Ya. Sudah? Ya, diklik jalan, dijalankan. Waduh. Sudah ini sih. Walah. Coba saya ini sekarang yang 9.20, kita sampai jam berapa sih ya, Rizky? Sampai jam 10.30 Bu. 10.30. Kok saya nggak bisa ini ya? Atau saya kirim ke Rizky bisa ya? Boleh Bu. Bisa kirim ke Rizky terus ini share dari situ. Ya saya coba share screen ke sini. Iya, bisa begitu tidak ya? Atau ini saja deh ya, saya lanjutkan ini aja deh. Nanti ada 3 video sebetulnya, ada 3 video. Pak itu nanti menyusul aja ya. Ini sementara ini saya kirim ke Rizky dulu, nanti Rizky yang ini gitu ya. Ya, nanti saya lanjutkan sebentar ya. Rizky coba ini ke saya, WhatsApp saya, punya nomor telepon HP saya enggak? Ini Ibu. Ada. Ada. Ya, kirim ke saya supaya saya tahu nomormu. Jadi nanti saya kirim ke situ. Baik Bu. Ya, coba sekarang ya. Adik-adik peserta ini ada slide-nya kan ya? Saya tambahkan slide. Ini rumpun mesin di Fakultas Teknik.
kalian lihat dulu ini ya. Sebentar ya. Sambil saya coba ini. Rizky belum ya? Oh, Rizky Rizky Anda ketua BEM-nya? Iya, Bu. Oh iya ya, sebentar. Ya, sebentar Rizky. Ya, sudah saya kirim satu ya. Satu dulu. Sebentar. Nah, Rizky yang kedua ya, video yang kedua kalau sudah bisa share nanti kasih tahu saya. Sementara nih saya mau menyampaikan ini lagi ya kepada para peserta ini adik-adik. Ini saya mau promosikan ya prodi-prodi di rumpun mesin di Fakultas Teknik UNJ ya. Ini jadi ada 4 ya yang termasuk rumpun mesin. Yang pertama kali ada itu adalah yang nomor 2 ya. Kok nomor 2? Nomor 3. Nomor 3 itu adalah yang terlebih dahulu ada ya. Yaitu di tempat saya home base saya. Itu ada di program studi pendidikan vokasional teknik mesin. Program studi pendidikan vokasional teknik mesin. Jadi lulusan dari program studi ini adalah gelarnya adalah SPD ya, sarjana pendidikan bidang teknik mesin ya. Sekarang ada 2 konsentrasi ya, manufaktur dan pemesinan, kemudian yang kedua adalah konsentrasi otomotif dan konversi energi ya. Ada 2 konsentrasi atau peminatan ya gitu. Kemudian yang selanjutnya itu adalah program studi D3 ya, D3 teknik mesin ya. Jadi gelarnya adalah ahli madya. Nanti kalau dilanjutkannya itu harusnya dilanjutkan yang setara dengan S1 yaitu D4 ya, menjadi ahli ya. Kalau D3 kan ahli madya, kalau ini ahli gitu. Jadi dari D3 diploma 3 itu seharusnya melanjutkannya bukan ke S1 ya, tapi ke D4 ya. D4 itu ada kelanjutan dari D3. D4 itu setara ya, setara dengan S1, setara dengan strata 1 ya. Kalau D3 itu gelarnya adalah ahli madya, kalau D4 itu gelarnya adalah ahli. Nah, kemudian yang baru adalah teknik mesin murni ya. Bukan kependidikan. Jadi gelarnya ST ya, sarjana teknik. Ya, itu baru ini angkatan kedua nih. Jadi dimulainya baru tahun lalu ya, angkatan pertama tahun 2020. Jadi ini baru ada 2 angkatan ya. Yang 2021 ini adalah angkatan kedua. Ya. Jadi ada S1 pendidikan vokasional teknik mesin, ada S1 teknik mesin. Gitu. Kemudian D3 dan kemudian ada juga nih yang menarik nih ya, ada yang menarik adalah program studi baru nih tahun 2018, program studi rekayasa keselamatan kebakaran, fire safety engineering, rekayasa keselamatan kebakaran. Nah ini menarik nih karena menariknya apa? Karena ini adalah di Indonesia ini masih satu-satunya program studi ya
yang strata satu ya, strata satu satu-satunya di Indonesia. Ya. Kalau seperti di UI itu tidak ada ya S1-nya. S2-nya itu pun itu masih konsentrasi ya. Konsentrasi di program studinya teknik mesin. Teknik mesin konsentrasinya atau peminatannya ini Fire Safety Engineering atau di UI ya. Jadi yang S1 hanya ada di UNJ ya. Sebelumnya program studi ini ya Fire Safety Engineering ini tadinya hanya konsentrasi ya di program studi pendidikan vokasional teknik mesin ini masih hanya konsentrasi ya dari tahun 2011 sampai 2017 itu konsentrasi. Jadi program studinya masih pendidikan vokasional teknik mesin, konsentrasinya itu rekayasa keselamatan kebakaran. Tapi sejak tahun 2018 sudah menjadi program studi sendiri ya. Di sini kompetensinya adalah kompetensi lulusan dari sini itu adalah mampu mendesain sistem proteksi kebakaran ya, mendesain sistem. Jadi jangan kalian pikir ini kompetensinya adalah memadamkan kebakaran ya, tapi mendesain sistem proteksi kebakaran gitu ya. Kemudian apalagi tadi kita lanjutkan lagi. Rizky, apa sudah bisa diputar videonya? Sudah Ibu. Sudah. Saya stop share saya. Rizky coba tolong share itunya ya. Bisa ya? Ibu. Ya, ini saya tutup ya. Share screen Ibu. Sudah terlihat Bu? Oh ya nggak apa-apa deh, yang ini juga nggak apa. Sebetulnya tidak apa-apa, yang ini aja dulu, tidak apa-apa. Ya, cetakannya dari keramik. Dan yang ini yang terakhir ini finishing ya, misalnya menghaluskan permukaan dari komponen ya, komponen hasil coran. Rizky coba ulangi lagi deh sekali lagi tadi biar lebih jelas. Ulangi lagi ya sekali lagi. Iya, ulangi lagi. Ini ya, dimulai dari ini yang merah kehalusan permukaan. Terus karena kan kehalusan permukaan suatu komponen itu nanti pengaruhnya ke kekuatan fatigue misalkan seperti itu. Gitu ya. Kemudian yang selanjutnya video yang kedua Mas Rizky coba tolong putar ya. Nah, kalau yang ini yang akan diputar ini adalah ini. Ya, silakan Rizky. Ini adalah ilustrasi ya, ilustrasi proses pengecoran secara umum ya. Dasar proses pengecoran dari mulai pembuatan cetakan ya, ya. Dari pola yang sebelumnya kita buat dulu ya. Iya, iya. Silakan. Terus nanti saya kirim lagi ke Mas Rizky satu lagi yang di kampus ya, praktek mahasiswa nanti saya kirim juga. Sudah terlihat belum? Belum. Oh, belum ya? Bentar. Belum. Oh, kayak tadi dia Bang. Nah ya, sudah terlihat ya. Putar, Ini ya, tinggal diputar saja ya.
Ya ini ilustrasi secara umum ya proses pembuatan. Ini dimulai dari ini polanya ya, pola ya, berdasarkan pola ini kita bikin cetakan ya. Ini cetakan pasir ya. Kalau yang tadi video yang tadi kan cetakan keramik, ini cetakan pasir. Ya. Nah, nah, jadi ya cetakannya ya, cetakan pasirnya jadi. Lalu ini logam cair dimasukkan ke dalam saluran ya, sehingga mengisi rongga cetakannya. Nah, ini hasilnya seperti ini ya. Ya, sekali lagi ya Mas Rizky, putar sekali lagi. Nah, ini polanya dari logam ya. Ini pola dari logam ya. Lalu kita buat cetakan pasir ya. Cetakannya dari pasir ya. Nah, ya cetakan kita buat beserta saluran masuk ya. Nah, udah, ini jadi cetakannya. Kemudian kita tuangkan logam cair. Secara teknis ininya mudah ya, tapi banyak hal-hal teori yang perlu dipelajari ya di kelas. Ya, misalnya tentang pencegahan dari cacat porositas. Jadi selama logam dalam keadaan cair ya, berarti logam dalam keadaan temperatur tinggi itu banyak menyerap gas atau udara ya, udara. Jadi kalau di dalam logam cair itu banyak udara yang masuk tuh sebetulnya ya. Kemudian ketika logam cair itu mendingin, membeku, nah selama pembekuan itu gas-gas itu keluar lagi kan, keluar lagi, sehingga produknya hasil corannya itu mengandung sebetulnya porositas. Jadi bolong-bolong kecil tapi tidak kasat mata ya. Sebetulnya itu bolong-bolong gitu. Tadi karena ada tadi akibat dari selama logam cair itu gas terperangkap masuk, kemudian selama pendinginan gas-gas keluar lagi meninggalkan lubang-lubang kecil ya, porositas itu. Jadi nah itu kekuatan produk corannya itu menurun, kekuatannya menurun kalau seperti itu. Nah tinggal satu lagi aja ini ya, sebelum saya akhiri ya. Ini yang ketiga ya Mas Rizky sudah saya ini kirim itu ini video praktek mahasiswa beberapa tahun yang lalu ya di Baik Ibu. ya. Jadi mahasiswa juga jadi diputar aja ya Mas Rizky ya. Nah ini Sudah ada Bu. ya ini beberapa tahun yang lalu ya, mahasiswa di gedung kami, gedung B. Sekarang gedungnya sudah tidak ada, sedang dibangun gedung baru ya untuk Fakultas Teknik. Ini di gedung lama nih di lantai 1, ini beberapa tahun yang lalu ya, yang pasti sebelum pandemi ya. Ini praktek pengecoran, entah praktek pengecoran untuk mata kuliah atau mungkin mahasiswa yang sedang skripsi ya. Mungkin atau sepertinya sih lagi praktek ya ini. Gitu ya, ini pakai cetakannya logam gitu ya. Nah jadi demikian ya yang saya sampaikan. Jadi intinya cetakan untuk pengecoran logam itu ada yang cetakan terbuat dari logam, itu tadi yang praktek mahasiswa tadi. Kemudian yang cetakan pasir ya, yang di ilustrasi tadi gambar tadi di video tadi. Terus kemudian yang cetakan keramik ya gitu ya. Demikian yang bisa saya sampaikan ya. Ada yang mau ditanyakan mungkin dari peserta?
di audionya di ini diaktifkan. Itu masih mute ya. Audio room 3 audionya diaktifkan. Masih mute. Mungkin ada yang mau disampaikan. Ya, itu masih mute ya. Room 3. Room 3. Betul, masih termute yuk. Iya, yang bisa ini di mana? Yang bisa Dari server mereka Ibu. Saya Apa? sudah menyatakan untuk unmute. Masih ini ya. Ya sudah. Apa? Ya. Ada yang ditanyakan sebelum saya akhiri pertemuannya ini. Mudah-mudahan ini ya dipromosikan ya prodi-prodi kami ya di rumpun mesin Teknik Universitas Negeri Jakarta. Ya. Demikian ya. Atau mungkin Pak Eko ada yang mau menambahkan, ini ada rekan saya, kolega saya, Pak Eko Sarif. Mungkin mau menambahkan promosi atau apa sebelum saya tutup. Kalau saya mungkin Bu. Untuk pengecoran ini kan sebenarnya kalau boleh tambahkan dikit ya, mohon izin ya Bu Yunita, mohon izin ya. Kalau ada Ya, semua. silakan ya. Untuk pengecoran ini memang kan sebelumnya dua berkesinambungan Bu ya. Berarti kan kalau saya dengan Bu Yunita ini kan tentang pengecoran, saya di bidang desainnya. Dan nanti mungkin di selanjutnya setelah materi ini kan kalau adik-adik, wah itu ngecor begini. Nah, nanti sebelum dicor itu desain dulu, sebelum masuk ke cetakan itu nanti ada bendanya kita model, baru masuk ke cetakan pasirnya. Saya di bagian itunya, mungkin gitu Bu. Oh gitu. Tapi kalau dari Pak Eko sendiri kan memang ada pelatihan gambar teknik dan CAD ya Pak? Ada, cuman saya nggak tahu ini. Bisa nyambung ya? Bisa nyambung nanti bikin polanya ya, gambar polanya. Insya Allah bisa, Sistemnya, ya. Iya. Alhamdulillah nih, jadi masukan buat saya nih Bu. Cuman begini, tadi ada satu kekurangan kita memang. Sebenarnya karena ini praktikum, ini juga ada mahasiswa kan pengennya kan kita bisa bertemu langsung, tahu gimana caranya. Cuman karena praktikum mudah-mudahan apa yang kita sampaikan mereka paham. Iya. Atau paling tidak ada satu atau dua perwakilan dari Bapak Ibu guru yang bisa, oh nanti kalau ini pendalamannya seperti ini gitu. Iya. Cuman kayaknya ini masih siswa semua yang ada di sini, siswa semua kayaknya ya. Kalau campur sama alumni sih katanya begitu. Dan memang apa ya mudah-mudahan aja nanti nih apa prakteknya ya untuk adik-adik ini prakteknya bisa nanti ada gitu. Kan memang harusnya ada prakteknya ini, tidak cuma kelas teori ini aja sebetulnya apa program pengabdian pada masyarakat kami ini. Ya, demikian saja ya apa ya monggo Bu Yun, saya kembalikan. Matur nuwun Bu Yun, matur nuwun. Iya, sama-sama, terima kasih Pak Eko. Ya, demikian saya akhiri pelatihan pengecoran logam kali ini, dan untuk kali ini hanya bisa kelas teori ya, belum bisa praktek. Ya, saya ucapkan terima kasih untuk Pak Eko, untuk panitia ya, panitia apa ini mahasiswa ini ketua BEM Prodi Teknik Mesin ya, Bang Rizky nih. Ya, terima kasih, dan rekan panitia juga nih ya, ada Lutfia, ada Mahardika juga ya. Mardika, terus lagi satu lagi tidak ada namanya nih. Untuk rekan panitia, untuk Pak Eko, rekan kolega saya, untuk rekan panitia dari BEM Prodi Fakultas Teknik, saya ucapkan terima kasih, dan juga buat adik-adik peserta di room 3 ya. Saya ucapkan terima kasih sudah berkenan mengikuti pelatihan ini. Saya tutup acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.